Film Jadi Tuh Barang hadir sebagai salah satu karya layar lebar terbaru yang menggabungkan genre komedi, drama, hingga sentuhan mistis khas budaya Nusantara. Mengusung kisah yang sederhana namun penuh makna, film ini memotret kehidupan anak muda yang terjebak dalam tekanan ekonomi, percintaan, dan persaingan hidup, tetapi menyampaikannya dengan balutan humor segar yang mudah diterima penonton. Ceritanya berpusat pada Bonar, seorang pemuda biasa yang sedang berada di titik terendah kehidupannya. Bonar tidak hanya harus menghadapi kenyataan pahit karena diputuskan oleh pacarnya, Cantika, yang menilai dirinya tidak serius membangun masa depan, tetapi juga dibebani masalah keluarga yang carut-marut secara finansial. Kehidupan Bonar yang awalnya masih penuh semangat berubah menjadi serangkaian kesialan yang membuatnya putus asa. Gambaran ini terasa dekat dengan realitas banyak anak muda di Indonesia, yang seringkali dihimpit tuntutan ekonomi sekaligus dituntut untuk sukses dalam percintaan. Di tengah keterpurukan itu, Bonar masih punya pegangan, dua sahabat setianya, Awang dan Wongso. Keduanya digambarkan memiliki permasalahan hidup yang tidak kalah berat. Awang harus memutar otak demi menopang ekonomi keluarganya, sementara Wongso terlilit kerugian besar akibat investasi bodoh yang gagal. Ketiganya menjadi simbol persahabatan tulus yang bertahan bahkan di tengah kondisi hidup yang semakin sulit. Kehadiran mereka membuat film ini tidak hanya tentang Bonar, tetapi tentang persahabatan yang bisa menjadi penopang di saat-saat terburuk. Suatu hari, dalam keputusasaan, mereka bertiga bertemu dengan Zara, seorang perempuan misterius yang membawa tawaran pekerjaan tak biasa, menjadi pawang hujan. Tawaran itu jelas terdengar aneh bagi mereka, bahkan cenderung mistis dan sulit dipercaya. Namun, kebutuhan uang membuat Bonar, Awang, dan Wongso akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Dari sinilah film mulai memainkan perannya sebagai komedi mistis. Adegan-adegan ketika ketiganya belajar menjadi pawang hujan amatiran benar-benar menjadi sumber tawa penonton. Mereka harus menjalani berbagai ritual aneh, menggunakan mantra yang sulit dihafal, hingga berhadapan dengan hal-hal supranatural yang di luar nalar mereka. Kehadiran tokoh Ki Rengga, seorang dukun sakti yang dikenal ahli dalam urusan supranatural, semakin memperkaya cerita. Ki Rengga menjadi mentor sekaligus sumber humor, terutama ketika ia merasa kesal karena Bonar dan kawan-kawan sering salah menjalani ritual. Namun, Jadi Tuh Barang tidak hanya berhenti pada lapisan komedi. Film ini juga menyinggung sisi drama percintaan yang cukup kuat. Bonar sebenarnya punya misi pribadi di balik pekerjaannya sebagai pawang hujan. Ia ingin mengumpulkan uang untuk segera melamar Cantika dan membuktikan kepada ibunya bahwa dirinya layak menjadi kepala keluarga. Akan tetapi, niat itu tidak berjalan mulus. Cantika sudah didekati Arnold, seorang pria mapan dengan karir yang cemerlang, yang bahkan sudah lebih dulu mendapat restu dari ibu Cantika. Rivalitas antara Bonar dan Arnold menjadi subplot menarik yang menambah ketegangan sekaligus menyuntikkan drama emosional ke dalam film. Ketika Arnold muncul sebagai sosok sempurna, tampan, sukses, dan disukai keluarga, Bonar digambarkan sebagai kebalikannya, masih labil, penuh kekonyolan, dan hidup pas-pasan. Kontras ini membuat penonton terhanyut dalam pertanyaan, apakah cinta murni masih bisa bertahan ketika diuji oleh realitas hidup? Pertanyaan itu menjadi salah satu kekuatan film, karena menyentuh isu yang relevan bagi banyak pasangan muda di dunia nyata. Kekuatan lain dari Jadi Tuh Barang terletak pada kemampuannya mengangkat unsur budaya lokal, khususnya kepercayaan masyarakat pada profesi pawang hujan. Di satu sisi, film ini menampilkan ritual-ritual tradisional dengan cukup serius, memberikan nuansa mistis yang kental. Namun di sisi lain, film ini juga menyajikannya dalam bentuk satir, sehingga penonton bisa menertawakan hal-hal absurd yang muncul dari benturan antara kepercayaan lama dengan kehidupan modern. Humor yang ditampilkan terasa organik, tidak dipaksakan, karena lahir dari situasi yang memang ganjil bagi tokoh-tokohnya. Secara sinematografi, film ini juga patut diapresiasi. Pengambilan gambar saat hujan deras, upacara ritual,
hingga suasana pedesaan memberikan atmosfer autentik yang memperkuat latar cerita. Visual hujan yang digarap dengan efek praktis dan CGI yang rapi berhasil menghadirkan nuansa magis yang memukau, seakan penonton benar-benar diajak menyaksikan kekuatan supranatural bekerja. Musik latar yang memadukan instrumen tradisional dengan aransemen modern juga membuat pengalaman menonton semakin hidup. Dari sisi akting, pemeran Bonar berhasil menampilkan sosok anak muda yang lugu, penuh semangat, namun sering salah langkah. Chemistry dengan Awang dan Wongso juga terasa natural, mencerminkan persahabatan tulus yang jarang tergambarkan secara meyakinkan dalam film komedi. Zara sebagai perempuan misterius memberi warna baru, dengan aura antara menakutkan sekaligus memikat. Sementara Arnold digambarkan dengan karisma yang tepat, membuat penonton bisa mengerti mengapa Cantika dan keluarganya terpesona. Meski demikian, film ini tidak luput dari kelemahan. Beberapa adegan komedi terasa berlarut-larut, sehingga membuat tempo film agak melambat di bagian tengah. Konflik Bonar dan Arnold pun kadang terasa terlalu stereotipikal, kisah klasik antara pria sederhana melawan pria mapan. Akan tetapi, eksekusi yang penuh humor segar dan sentuhan budaya lokal membuat kelemahan ini masih bisa ditoleransi. Sebagai film hiburan, Jadi Tuh Barang berhasil menghadirkan tawa sekaligus renungan. Film ini tidak hanya menghibur lewat adegan komedi absurd, tetapi juga menyinggung isu-isu penting. Tekanan ekonomi, persahabatan sejati, hingga perjuangan anak muda dalam membuktikan diri di tengah standar sosial yang sering kali tidak adil. Film ini seperti menyampaikan pesan bahwa hidup memang sering kali dipenuhi kesialan, tetapi dengan sahabat sejati, keberanian, dan sedikit keajaiban, selalu ada jalan keluar. Sebagai sebuah tontonan, film ini cocok untuk penonton yang ingin tertawa, tetapi juga merenung. Komedinya segar, dramanya menyentuh, dan mistisnya unik. Di saat banyak film komedi Indonesia hanya mengandalkan lelucon receh, Jadi Tuh Barang mencoba melangkah lebih jauh dengan memberikan kedalaman cerita yang syarat makna. Pada akhirnya, Jadi Tuh Barang adalah film tentang keberanian menghadapi hidup meski dengan segala keterbatasan, tentang persahabatan yang bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan, dan tentang cinta yang diuji oleh realitas. Bonar, Awang, dan Wongso mungkin bukan pawang hujan paling handal, tetapi mereka berhasil menunjukkan bahwa dalam hidup, yang terpenting bukanlah seberapa hebat ilmu yang dimiliki, melainkan keberanian untuk terus mencoba dan tidak menyerah. Dengan durasi hampir 2 jam, film ini mungkin tidak sempurna, tetapi berhasil memberikan hiburan segar sekaligus cermin bagi kehidupan banyak orang. Jadi Tuh Barang membuktikan bahwa film komedi bisa lebih dari sekadar lawakan, ia bisa menjadi kisah tentang harapan, kegigihan, dan persahabatan yang tak ternilai. Film ini layak disebut sebagai salah satu karya komedi drama mistis yang paling berkesan di tahun 2025.